bersama Ibu mengenai pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah yang sedang Ibu pimpin saat ini. Jika boleh saya bertanya, kira-kira ada tidak kasus yang Ibu alami di sekolah yang membuat Ibu dilema dalam pengambilan keputusannya? Jika ada, bisakah saya mendengarkan ceritanya dari Ibu? Baik, selama ini di sekolah yang sedang saya pimpin beberapa bulan ini, saya menemukan satu kasus dengan siswa saya yang bersekolah kembali dengan umur yang anak ini untuk masuk sekolah itu tidak tepat lagi di kelasnya yang lama. Ketika dia keluar dari sekolah itu dulu umur 8 tahun. Kemudian dia ingin bersekolah kembali di umur 11 tahun. Oh, sudah lewat. Iya, sudah lewat umurnya. Kemudian dia diberikan kelas itu menjadi satu dilema kepada saya untuk mengambil keputusan itu. Jika saya tempatkan dia di kelasnya kembali saat dia tinggalkan dulu itu di kelas 2, itu rasanya tidak memungkinkan untuk umur yang sudah 11 tahun, yang sudah 11 tahun tersebut. Untuk itu dengan pertimbangan-pertimbangan itu, maka saya berpikir jika dia tidak saya terima, maka itu adalah salah. Karena kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerima pendidikan. Jika saya terima, dia tidak bisa lagi ditempatkan di kelas 2 karena umur tersebut. Kemudian hal ini saya lakukan dengan musyawarah dengan teman-teman. Baik, berarti ada kasus di mana Ibu dilema menentukan apakah anak yang usia 11 tahun ini bisa bersekolah lagi atau tidak. Kemudian di mana Ibu akan menempatkan kelasnya. Nah, pada saat itu apa yang Ibu putuskan terhadap anak tersebut? Ketika orang tuanya datang untuk mengantarkan anak ini kembali ke sekolah, saya memberikan satu pandangan kepada orang tua. Saya terima, tetapi saya harus musyawarahkan dulu dengan majelis guru. Yang saya baca, jika Ibu berada pada pilihan atau dilema di mana kedua keputusan itu benar, itu disebut dengan dilema etika namanya. Sedangkan jika Ibu berada pada keputusan di mana ada pelanggaran di sana antara ada keputusan yang benar dan ada keputusan yang salah, itu menurut model yang saya baca itu namanya rujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral tadi? Untuk kasus dilema etika ini memang ada dua pilihan. Itu ada pilihan benar dan juga pilihan lain juga masih benar. Jadi saya harus memilih di antara keduanya. Itu memang harus saya pilih salah satunya yang benar juga. Dan untuk rujukan moral itu kan ada kasus yang harus memilih salah satu benar dan salah satu salah. Untuk kasus ini kita juga harus menegakkan hukum. Maka keputusan yang harus diambil juga harus dipilih yang benar. Bagaimana biasanya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama ada mengandung nilai kebajikan di dalamnya, Bu? Saya mengambil keputusan di sekolah itu dengan cara bermusyawarah dengan guru. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengambil keputusan dari awal pertama kasus atau masalah itu ada, itu saya menyelidiki dulu apa masalahnya, kemudian mengapa masalah itu muncul. Ketika masalah itu sudah didapat atau akar masalahnya sudah ditemukan, maka untuk mencari solusi
solusi, maka saya harus melakukan rapat atau musyawarah bersama guru. Selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Langkah-langkah efektif yang saya ambil ketika menyelesaikan masalah itu tetap saya jalankan dengan musyawarah bersama guru agar hasil musyawarah ini diketahui bersama dan juga dapat dilakukan bersama. Biasanya dalam pengambilan keputusan itu pasti ada saja tantangannya ya Bu. Nah, kira-kira tantangan apa yang biasanya Ibu rasakan atau Ibu alami dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Tantangan yang saya rasakan ketika memutuskan kasus dilema etika tadi itu ketika ada dua orang guru yang memberikan pendapat yang berbeda, yang kurang menyetujui apa yang sudah menjadi persamaan persepsi di awalnya, namun itu dapat diselesaikan dengan memberikan pandangan yang lebih luas kepada guru yang melakukan perbedaan pendapat tadi. Apakah biasanya dalam pengambilan keputusan itu Ibu membuat jadwal tertentu atau Ibu menyelesaikan kasus-kasus tersebut pada saat itu juga? Biasanya prosedur seperti apa yang Ibu laksanakan? Prosedur yang saya laksanakan untuk membahas kasus tersebut itu saya tidak menggunakan jadwal yang ditentukan, tetapi ketika kasus itu muncul maka saya memberi informasi kepada guru bahwa nanti di waktu yang cukup tepat kita akan melakukan musyawarah untuk memutuskan kasus yang muncul pada hari itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tadi? Mempermudah saya untuk memberikan keputusan terkait dilema etika tadi itu karena di sekolah itu kan kita memiliki banyak guru, kita sebuah komunitas juga di sekolah yang perlu terlibat dan juga harus terlibat dalam kasus-kasus yang kita temui di sekolah. Jadi rekan-rekan guru adalah yang memudahkan bagi saya. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tadi? Pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus-kasus tersebut, kita dalam memutuskan sesuatu itu perlu kolaborasi dan juga pemikiran bersama untuk memutuskan sesuatu. Karena dengan musyawarah dan duduk bersama itu menghasilkan sesuatu solusi yang tepat dalam masalah-masalah yang muncul, walaupun sifatnya masalah itu tidak hanya masalah dilema etika saja, namun juga ada masalah-masalah yang lain kita temukan juga. Dengan musyawarah adalah hal yang paling efektif untuk dilakukan di sekolah jika menemukan masalah. Iya, baik. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari hasil wawancara ini Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu berikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama bersinergi sesama guru sekolah. Saya pun jadi pelajaran bagi saya bahwa di sekolah jika kita bersama, insya Allah apapun kasusnya bisa kita pecahkan bersama. Terima kasih.